warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Bapak berharap kabar Anda pada pagi hari ini adalah sehat-sehat selalu, baik-baik saja dan tidak ada aral suatu apapun. Dan Bapak berpesan bahwa tetap jaga kesehatan. Jangan lupa dalam masa COVID ini, dalam masa pandemi ini, Anda saya harapkan juga selalu memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak agar kita terhindar dari yang namanya corona. Di samping itu pula, anak-anak dalam situasi seperti ini pula, saya berharap anak-anak juga selalu meningkatkan iman dan imun kita. Dengan meningkatkan iman, ketakwaan kita kepada Allah akan lebih, insya Allah akan menjamin imun kita menjadi semakin baik. Untuk itu, mohon untuk hal ini ditingkatkan iman dan imun kita agar kita jauh dari corona. Baiklah anak-anak, kita masuk ke materi. Untuk hari ini materi yang akan saya sampaikan adalah masih tentang novel, yaitu tepatnya ada pada KD 39 dan KD 49. KD 39 yaitu menganalisis isi dan kebahasaan novel. Yang 49 adalah merancang novel atau novelet dengan memperhatikan isi dan kebahasaan baik secara lisan maupun secara tulis. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah satu, mengidentifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsik sebuah karya sastra novel. Kedua adalah mengidentifikasi unsur kebahasaan novel. Itulah materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak, walaupun kemarin pertemuan tempo hari sudah kita sampaikan tentang definisi dari novel, tapi tidak ada salahnya bila saat ini pula kita ulang kembali sehingga bagi yang lupa ingat, bagi yang sudah ingat semakin mantap lagi. Oke. Novel di sini adalah karya sastra fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku serta konflik-konflik yang terjadi dengan orang lain. Itu novel. Definisi novel beragam, ada kalanya seperti ini. Novel adalah karya sastra yang mengisahkan cerita yang luar biasa, dan di akhir cerita tokoh utama mengalami perubahan nasib. Ada juga yang seperti itu. Ada pula novel adalah karya prosa yang di sana terbentuk antara unsur intrinsik dan ekstrinsik. Itulah novel. Banyak ada definisi novel, tapi hakikatnya adalah sama. Dan perlu diketahui pula bahwa novel ini berasal dari bahasa Italia. Novel ini adalah berasal dari bahasa Italia, yaitu novela, yang artinya adalah sebuah kisah atau cerita. Sebuah kisah atau cerita. Baik anak-anak, kita lanjutkan karya sastra, khususnya novel. Sastra yang hampir sama, novel, yaitu karya sastra dibangun oleh dua unsur. Di antaranya adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini unsur yang ada dari dalam karya sastra itu sendiri. Adapun unsur ekstrinsik, unsur-unsur yang ada di luar karya sastra. Apa saja isinya unsur yang ada dalam karya sastra? Di sini Bapak singkat dengan istilah kata atlas. Tujuannya mengapa disingkat seperti ini? Tujuannya adalah untuk memudahkan Anda mengingat-ingat supaya tidak mudah lupa. A di sini adalah alur, T yang pertama adalah tema, T yang kedua adalah tokoh, L ini adalah latar, A ini adalah amanat, S adalah sudut pandang. Itu cara mengingat kita agar Anda lebih enak dalam mengingatnya. Kalau istilah atlas sudah populer, bukan atlas yang peta dunia, bukan, tapi ini atlas dalam arti adalah unsur intrinsik yang ada dalam karya sastra. Selanjutnya unsur ekstrinsik ini terdiri biografi pengarang, unsur sosial dan unsur nilai. Inilah yang membentuk sebuah karya sastra, yang mempengaruhi terciptanya sebuah karya sastra, khususnya adalah novel. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Seperti apa yang saya sampaikan di depan tadi, unsur intrinsik itu di sana A dari kata alur atau plot. Alur dan plot itu saudara kembar, ya, saudara kembar, sama. Setelah itu tema, tokoh atau penokohan, latar atau setting sama juga, saudara kembar juga, ya. Amanat, sudut pandang atau point of view. Ini unsur-unsur intrinsik. Adapun ekstrinsiknya sama, biografi pengarang, unsur sosial dan unsur nilai. Baiklah, kita bahas satu persatu. Alur
atau plot ini adalah rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan hubungan kausal atau rangkaian cerita dalam sebuah karya sastra. Nah, alur ini dibedakan dari 3. Yang pertama alur maju atau progresif, kedua alur mundur, yang ketiga alur campuran. Alur maju yaitu jalan cerita yang menyajikan urutan dimulai dari perkenalan menuju tahap penyelesaian secara sistematis dari masa lampau menuju ke masa depan. Jadi alur maju ini adalah suatu alur yang masa lalu hingga masa sekarang. Begitu pula beda dengan alur mundur. Alur mundur adalah alur yang menyajikan cerita yang dimulai masa depan kemudian menceritakan kembali kejadian pada masa lampau. Itu adalah alur mundur. Adapun alur campuran adalah suatu alur perpaduan alur antara alur maju dan alur mundur. Itulah alur atau jalan cerita. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya adalah tentang tema. Tema di sini adalah merupakan pokok pikiran atau dasar sebuah cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan atau ide pokok sebuah cerita. Atau simpelnya, singkatnya, tema adalah ide pokok sebuah cerita dalam sebuah karya sastra. Maaf anak-anak, tema dan judul itu beda. Kebanyakan anak-anak masih menyamakan antara tema dan judul. Kalau judul itu adalah kepala karangan, itu judul. Tapi tema itu ide pokok sebuah cerita, sebuah karangan, itu ide pokok. Ada bedanya di sana. Jadi kalau judul itu kepala karangan. Adapun kalau tema itu adalah ide pokok sebuah karya sastra. Baik, kita lanjutkan. Tokoh dalam sebuah karya sastra, baik novel ataupun yang lainnya, tentu ada yang namanya tokoh ya. Tentu ada yang namanya tokoh. Pertama adalah tokoh itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis, ada tokoh tritagonis. Dalam sebuah novel, dalam sebuah karya sastra, tentu 3 tokoh ini dijamin ada. Tokoh protagonis itu tokoh yang baik, tokoh yang disukai oleh pembaca bila di novel. Tapi kalau di drama, di teater, di sini tokoh yang disukai penonton, itu tokoh. Adapun yang antagonis, tokoh yang jahat, tokoh yang tidak disukai oleh pembaca atau penonton. Bahkan kadang-kadang kalau di sinetron, penonton itu sedikit emosi dengan adanya tokoh antagonis tersebut. Beda pula dengan tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah. Yaitu menggambarkan tokoh yang bijak. Ini biasanya melerai tokoh, di mana kedua tokoh antara antagonis dan protagonis itu adalah ada konflik. Nah, tokoh antagonis dan protagonis selalu bentrok, selalu berseberangan. Jadi kalau yang protagonis tadi yang baik, yang antagonis adalah yang jahat, ini selalu bertolak belakang. Maka dibutuhkan tokoh yang namanya tritagonis untuk penengah. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Setelah tokoh, ada di sana ada cara pengarang dalam menceritakan tokoh. Jadi cara pengarang untuk menceritakan tokoh atau penokohan ada 2 teknik. Teknik yang pertama teknik analitik, teknik yang kedua teknik dramatik. Teknik analitik ini adalah perwatakan tokoh diceritakan secara langsung. Maksudnya adalah tokoh tersebut diceritakan apa adanya. Contoh, Pak Takrat orangnya tinggi besar, keras, tegas. Nah, mungkin itu secara langsung analitik. Tapi ada pula tokoh yang diceritakan dengan dramatik, yaitu perwatakan tokoh diceritakan melalui dialog, pemikiran, perasaan, lukisan fisik, perbuatan dan komentar tokoh lain. Atau di sekitar tokoh seperti apa? Tempat sekitar tokoh itu adalah dinamakan tokoh dramatik. Baik, kita lanjutkan, yaitu latar atau setting. Latar ini adalah gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa di dalam suatu penceritaan fiksi itu. Kalau saya mengatakan latar itu adalah tempat, waktu, dan suasana. Nah, makanya latar itu ada 3, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Tempat itu maksudnya apa? Maksudnya di mana peristiwa itu terjadi. Ditulis peristiwa terjadi di mana. Kali kedua adalah waktu. Waktu itu kapan peristiwa itu terjadi. Suasana adalah berkaitan dengan perasaan atau suasana kejadian. Maksudnya latar tempat ini, tempat itu bisa di mana-mana.
Bisa di sekolah seperti ini, bisa di jalan raya, bisa di pasar, bisa di pantai, bisa di tepi gunung dan seterusnya. Itulah tempat. Adapun waktu itu bisa pagi, siang, sore, malam, atau bisa sekian puluh tahun yang lalu. Itu adalah waktu. Kalau kita jabarkan waktu itu ada masa kini, masa lalu, dan masa tertentu atau masa yang akan datang. Tempat juga gitu. Tempat yang kita kenal, tempat yang tidak kita kenal, khayalan itu tempat. Adapun suasana ini berkaitan dengan perasaan atau suasana kejadian peristiwa. Dalam latar suasana ini ada dua, suasana lahiriah dan suasana batiniah. Suasana lahiriah yang tampak kasat mata. Batiniah itu perasaan kita, itu suasana. Pada saat novel itu ditulis, suasananya bagaimana tokoh saat itu? Ada kalanya sedih, ada kalanya senang, ada kalanya biasa-biasa. Itulah latar atau setting. Jadi ada tempat, waktu, dan suasana. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Yaitu sekarang amanat. Amanat itu pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Itu amanat. Pada saat kita membaca sebuah novel karya sastra, tentu itu ada amanat untuk kita. Maka tidak hanya sekedar kamu baca, tapi amanatnya kamu ambil. Nah, amanat ini adalah dibagi menjadi dua. Ada yang tersurat dan ada yang tersirat. Yang tersurat ini adalah amanat atau pesan yang secara jelas atau eksplisit dijabarkan melalui kata-kata dalam sebuah karya itu. Kalau yang tersurat itu tertulis di situ jelas di teks itu. Tapi yang tersirat ini tidak jelas. Ini Anda harus mengangan-angan, menganalisis. Kira-kira kalau alurnya seperti ini, tokohnya karakter seperti ini, oh ini amanatnya ini harus seperti itu. Makanya dinamakan tersirat. Jadi tersurat dan tersirat ini beda. Kalau dalam firman Allah yang tersurat itu Al-Quran 37 itu, yang tersirat itu alam dan isinya, termasuk kita. Ini tersirat. Itu firman Allah yang tersirat. Itu kalau kita pinjamkan istilah ke Al-Quran. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Setelah amanat di sana ada istilah sudut pandang atau point of view. Cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Sudut pandang itu hakikatnya hanya ada dua. Sudut pandang orang pertama yaitu yang sering menggunakan kata aku dan saya. Ini sering, bahkan ada yang mengatakan kami. Tapi yang sering saya jumpai itu kata aku dan saya adalah sudut pandang orang pertama. Bila mana seorang pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama, aku ke saya, maka seorang pengarang tersebut adalah menceritakan dirinya sendiri. Dirinya sendiri sebagai tokoh utamanya. Kadang-kadang seperti itu. Beda pula dengan sudut pandang orang yang ketiga. Maaf, sudut pandang orang kedua tidak ada. Yang ada adalah sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Yang ketiga, kata yang sering digunakan adalah dia, ia, mereka, atau nama orang. Bila mana dalam sebuah novel itu yang diceritakan, yang disebut-sebut nama orangnya, berarti itu seorang pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga, bukan sudut pandang orang pertama atau kedua. Sudut pandang orang kedua sekali lagi tidak ada. Untuk itu anak-anak jangan terkecoh kalau kata ganti orang kedua ada, tapi kalau sudut pandang orang kedua itu tidak ada. Baik, kita lanjutkan. Yang sekarang unsur ekstrinsik, unsur-unsur yang ada di luar karya sastra, di antara ada biografi pengarang. Biografi pengarang atau latar belakang penulis. Di sana kita tulis yaitu di mana ia tinggal. Maksudnya apa di mana? Kita tinggal di kota atau di desa atau di tengah hutan, itu sangat berpengaruh terhadap karya yang kita dapatkan, yang kita buat. Contoh kalau orang desa dan orang kota itu tadi sudah berbeda. Segala sesuatunya, kegiatannya pun kadang-kadang berbeda. Maka pengarang tersebut di mana dia tinggal. Berikutnya, kali kedua adalah latar belakang pendidikan. Nah, pendidikannya dia apa? Sudah barang tentu seorang pengarang kalau tidak sekolah sama sekali, ya tidak mungkin bisa menulis. Karena Pak Takat punya teman, dia curhat ke saya saat itu, ketepatan memang masa remajanya sering ke rumah saya. Akhirnya pada saat mau mengakhiri masa lajangnya, dia mau menikah dengan seseorang, tapi istrinya tidak tahu, bahkan calon istri juga tidak tahu kalau dia itu buta huruf. Akhirnya dia ke rumah, tolong Pak, aku diajari menulis nama saya. Loh, kamu tidak bisa? Tidak bisa, aku tidak sekolah sama sekali. Nah ini berarti orang yang tidak pernah makan sekolahan atau mengenyam pendidikan, maka dia, saya yakin betul dia tidak akan bisa menulis.
Akhirnya Pak Takat mengajari beberapa hari, alhamdulillah, untuk namanya tidak begitu panjang sehingga gampang dan dia bisa menulis namanya serta tanda tangan. Dan akhirnya setelah di KUA aman. Istrinya pun tidak tahu kalau dia buta huruf. Itu sampai sekarang saya rahasiakan dia. Siapa dia off the record, yang tahunya saya dan dia adalah Allah. Pak, apa buat contoh kan nama tidak usah sebut, saya bilang gitu, seperti itu. Nah, untuk itu anak-anak latar belakang pendidikan ini penting. Nanti kalau latar pendidikannya itu adalah lebih tinggi, tentu hasil karyanya lebih bagus, itu pasti. Keluarganya bagaimana? Begitu pula lingkungannya. Keluarga dan lingkungan sangat mempengaruhi terciptanya sebuah karya sastra yang diinginkan itu. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Unsur yang kedua yaitu unsur sosial. Suatu keadaan yang akan mempengaruhi isi dalam sebuah cerita. Suatu keadaan yang akan mempengaruhi isi dalam sebuah cerita. Di sana kelompok sosial masyarakat seperti apa, kebudayaan bagaimana, stratifikasinya bagaimana, lembaga sosialnya bagaimana, kekuasaan dan kewenangannya bagaimana. Ini sangat mempengaruhi terciptanya sebuah karya sastra itu sendiri. Kalau kita katakanlah di sana ada stratifikasi sosial, kita di kampung atau di desa kita itu, di tempat tinggal kita seperti apa deh status kita itu. Nah, itu sangat berpengaruh dalam menulis sebuah karya sastra. Baik, kita lanjutkan, yaitu unsur nilai yang sering diangkat oleh penulis cerita. Nah, nilai-nilai dalam karya sastra, khususnya novel ini, tidak bisa lepas dari nilai agama atau religi. Nilai ini adalah nilai-nilai yang ada hubungannya dengan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Di antaranya adalah saat kita menjalankan ibadah sholat, saat kita berdoa, saat kita mengaji, dan seterusnya. Itu adalah masuk pada nilai-nilai agama atau religi. Bila mana seorang pengarang religinya kuat, agamanya kuat, keimanannya kuat, maka hasil karangannya itu banyak menggunakan istilah-istilah agama yang dia pakai, dimasukkan di dalam karyanya itu. Tapi bila tidak, maka nilai-nilai seperti ini sangat berpengaruh terhadap hasil karangannya. Selanjutnya nilai sosial. Nilai sosial itu adalah nilai yang ada hubungannya dengan masyarakat atau manusia dan manusia, saling bantu, tolong menolong dan lain sebagainya. Itulah nilai sosial. Kalau masalah sosial ini luar biasa. Kalau di negara kita, khususnya di kampung, di desa, itu luar biasa sosialnya itu. Saling bantu, saling tolong menolong ini adalah sudah merupakan hal yang biasa. Bahkan tanpa diminta pun, teman, saudara, keluarga itu sudah dengan sukarela dia membantu kegiatan yang dilaksanakan oleh saudaranya atau tetangganya itu. Selanjutnya nilai moral. Nilai moral adalah suatu nilai yang ada hubungan dengan tingkah laku. Istilah gampangnya kita bicara adalah sopan santun, etika. Ini juga orang yang bertempat tinggal di kota dan di desa itu agak beda. Kalau di kota itu seolah-olah moralnya itu, etikanya itu udah berkurang dibandingkan yang di kampung atau desa. Di desa itu alhamdulillah moralnya masih tertata, sehingga ketemu antara orang tua dan anak-anak itu masih ada etika. Paling tidak, maaf, istilah kata Jawa, istilah permisi, nuwun sewu, atau sambil membungkukkan badan. Walaupun pada saat membuat badan itu mungkin hatinya berkata yang tidak bijak, kita juga tidak tahu. Tapi itu secara fisik bisa kita lihat. Jadi nuwun sewu Bapak, permisi, dan seterusnya seperti itu. Baik, nilai budaya. Nah, nilai budaya ini nilai-nilai yang ada hubungan dengan adat istiadat yang berlaku di daerah itu. Jadi adat yang berada di daerah itu beda dengan adat-adat yang ada di daerah lain. Jadi sering juga kita bahas ini masalah ini. Jadi adat budaya itu adalah adat, bukan ajaran. Seperti tempo hari di pertemuan kemarin saya contohkan tentang malam tahun baru, bagaimana kebiasaan atau adat istiadat pemuda kita itu adalah tidak mau tidur, bahkan sambil bakar-bakar, sambil menunggu datangnya pukul 00. Setelah itu adalah biasanya ada kalanya yang meniup trompet, ada kalanya yang menyalakan istilahnya itu kembang api dan seterusnya seperti itu.
Itu. Tapi itu budaya bukan adat. Harusnya tidak seperti itu. Bila mana kita berjumpa pada tahun yang baru, tentu kita harus introspeksi diri. Itu yang lebih bagus. Baiklah, anak-anak, kita lanjutkan. Untuk unsur intrinsik dan ekstrinsik sudah selesai, maka kita saatnya adalah sebuah karya sastra itu adalah tentang kebahasaannya adalah, yaitu yang satu adalah menggunakan majas dan yang kedua menggunakan citraan. Inilah bahasa yang digunakan oleh karya sastra novel. Nah, majas ini adalah digunakan untuk menyampaikan pesan secara imajinatif. Sampaikan. Adapun citraan adalah merupakan unsur batin yang membangun sebuah karya sastra. Baik, kalau majas itu pada hakikatnya dibagi ada 4, yaitu perbandingan, pertentangan, sindiran, dan penegasan. Satu persatu kita bahas. Majas perbandingan, yaitu diantaranya kita buatkan contoh dua-dua, nanti yang lainnya cari sendiri ya, cari sendiri, yaitu majas personifikasi, yaitu membandingkan benda mati dianggap hidup seperti manusia. Itulah majas personifikasi. Contohnya, badai mengamuk merobohkan pohon-pohon dan rumah penduduk. Badai mengamuk, yang bisa mengamuk itu siapa? Yang bisa mengamuk itu manusia, ya kan? Nah, mengapa badai dikata mengamuk? Nah, itu karena majas personifikasi. Maka untuk itu adalah contoh majas personifikasi adalah badai mengamuk. Yang bisa mengamuk itu adalah manusia. Contoh lagi, bolpenku menari-nari di atas kertas. Sing iso nari itu manusia, bukan bolpen. Nah, seperti itu dan seterusnya. Selanjutnya adalah majas asosiasi atau simil, adalah perbandingan dua hal yang berbeda tetapi dianggap sama. Tapi majas ini adalah ditandai adanya kata bagai, bagai laksana seperti ini. Contohnya wajahnya bagaikan bulan purnama. Ini adalah majas simil atau majas asosiasi. Maka ada istilah lain juga, kipas angin itu mengelus-elus tubuhku. Nah, kipas angin sudah mati. Kata kipas gini, seolah-olah tubuh kita itu digosok-gosok gitu sehingga nyaman begitu. Itu termasuk juga majas asosiasi. Baik, kita lanjutkan untuk majas pertentangan. Majas pertentangan di sini yang pertama adalah majas hiperbola, yaitu pernyataan yang berlebih-lebihan dengan maksud memperhebat. Ini berlebih-lebihan. Contohnya adalah suaranya membelah angkasa. Sekeras apapun suara manusia itu, saya yakin tidak akan bisa membelah angkasa. Cita-citanya setinggi langit, masa sak dhuwure piro ya enggak mungkin sampai ke langit sana itu. Nah, ini namanya adalah majas hiperbola, berlebih-lebihan. Anak itu jatuh, darahnya mengalir sungai. Kok bisa menganak harus sak piro kali ini gini sungainya dan seterusnya. Nah, itu adalah hiperbola, berlebih-lebihan ya. Adapun berikutnya adalah litotes, merupakan gaya bahasa yang digunakan untuk merendahkan diri. Nah, ini biasanya orang-orang yang punya sikap yang tidak mau sombong, merendahkan diri. Contohnya seperti ini, jangan malu untuk singgah di gubuk saya. Jangan malu untuk singgah di gubuk. Padahal rumahnya itu megah, seperti istana. Karena dia tidak mau sombong, dia tampilannya biasa-biasa aja. Maka bila Anda datang ke desa A, mohon jangan lupa singgah di gubuk saya sebentar. Singgah di gubuk saya. Gubuk itu adalah rumah kecil yang tempatnya di sawah biasanya. Itu paling 2x2 itu gubuk. Tapi padahal di sana dia punya rumah yang mewah. Maka dia katakan gubuk saya. Dia khawatir dengan orang-orang dikatakan orang yang maka dia menggunakan gaya bahasa litotes. Jangan malu-malu singgah di gubuk saya. Itu anak-anak, kita lanjutkan. Setelah pertentangan yaitu ada majas sindiran. Ini sindiran itu nyindir, cemooh ya, dan seterusnya. Gaya bahasa sindiran dengan menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Maaf, saya ulang lagi. Majas sindiran yang pertama adalah ironi. Ironi adalah gaya bahasa sindiran dengan menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Pada saat seseorang itu menggunakan majas ironi, maka apa yang dia katakan tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan dia. Contoh, rajin sekali kamu 2 minggu tidak masuk sekolah. Oh, udah 2 minggu udah masuk ke rajin. Nah, ini istilah orang Jawa ulu-ulu. Nah, istilah orang Jawa ulu-ulu. Ya. Maka di sini adalah mengingatkan tapi secara halus.
nilai rapotmu kok benar, tapi kok banyak angka yang merahnya dan sebagainya. Nah, seperti itu ironi. Kamarmu bagus banget ya, tapi kok seperti kapal pecah ya? Nah, kan itu termasuk ironi. Berikutnya lagi adalah sarkasme. Ini adalah majas sindiran yang sangat keras. Majas yang menggunakan kata-kata yang pedas untuk menyakiti hati orang lain, cemoohan atau ejekan. Ini contoh, jadi koruptor banyak uang hartanya ya, kasihan hidupnya lebih banyak di penjara. Nah, ini adalah sarkasme, yaitu majas yang menggunakan kata-kata yang sangat pedas atau cemoohan. Baik, anak-anak, kita lanjutkan, yaitu majas penegasan. Majas penegasan ini adalah majas yang bermakna sama untuk menegaskan suatu hal. Contoh, Andi silakan naik ke atas panggung. Pleonasme, berlebih-lebihan kata, ya. Berlebih-lebihan kata, ya. Jadi Andi silakan naik ke atas. Naik mesti ke atas, mundur mesti ke belakang, geser mesti ke samping. Nah, ini dinamakan majas pleonasme. Gunanya itu apa? Untuk menegaskan. Selanjutnya adalah majas repetisi. Adalah majas pengulangan kata-kata atau frasa beberapa kali untuk memperjelas kata atau frase. Tentu Anda masih ingat tentang frase. Kalau kata juga kemarin juga sudah kita singgung, frase juga sudah kita singgung. Frase adalah kelompok kata yang terdiri dua kata atau lebih yang menduduki fungsi jabatan tertentu. Contoh, misalkan ia sedang makan nasi. Ia adalah subjek, sedang makan adalah predikat, nasi adalah objek. Sedang makan itulah namanya frase. Baik, kita kembali ke topik majas penegasan, yaitu contohnya ia akan terus bekerja dan bekerja. Nah, ini kata bekerja diulang 3 kali. Ini namanya repetisi. Istilahnya majas pengulangan kata. Majas bekerja dan bekerja untuk melunasi hutang keluarganya pada rentenir. Kasihan untuk bilang rentenir. Jangan sampai kita terjerat oleh rentenir ya. Nah, karena rentenir ini membahayakan, bukan menolong tapi membunuh pelan-pelan. Baik, kita lanjutkan anak-anak sekalian tentang citraan yang terakhir ini ya. Bahasa yang digunakan novel pertama gaya bahasa, yang kedua citraan. Citraan di sini ini ada penglihatan, ada pendengaran, ada penciuman, ada pengecapan, ada gerak data taktil. Nah, ini. Saya berikan contoh penglihatan. Penglihatan apa yang kita lihat itu? Contoh misalkan daun itu basah kena embun. Nah, itu berarti kan kita lihat. Air itu gemericik, suaranya indah. Nah, gemericik kan pendengaran. Itulah anak-anak sekalian. Jadi bahasa yang digunakan dalam novel itu ada 2, yaitu majas dan citraan. Itulah anak-anak sedikit materi tentang KD 39 yang kita sampaikan, isi atau sistematika atau unsur-unsur intrinsik novel dan ekstrinsik novel serta kebahasaan novel yang kita bahas pada pagi hari ini. Semoga anak-anak paham dan silakan tetap belajar terus, dan mana-mana yang belum paham tolong digali sehingga nanti Anda betul-betul paham dan akhirnya sukses. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.